Dia ngomong tuh pas dia posisi dia kesurupan tuh, katanya dia ada di Bulak Peperangan, sedangkan gue masih ada di Sabana Lawu yang awal banget. Sabana Lawu tuh belum sampai Bulak Peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya. Oke teman-teman, kali ini gue kedatangan tamu Bang Sodik. Ini dari teman rumah gue juga. Dan kali ini dia bakal menceritakan cerita dia, pengalaman dari pendakian Gunung Lawu, Bang. Iya. Oke Bang Sodik, itu jadi cerita awalnya gimana sih waktu pendakian Gunung Lawu? Jadi awalnya tuh gue punya rencana sama teman kampus gue tuh bang, di tahun 2020 awal sebelum covid. Nah di saat itu tuh gue ngebuat rencana cuma buat anak-anak fakultas kampus gue doang. Kebetulan emang buat pendekatan antara junior ke senior. Akhirnya diputusin buat naik gunung bareng. Tapi ketika Hamin sekitar 2 mingguan tuh ada senior gue yang berhalangan kan. Akhirnya buat nyari orang, temen gue ngajak tuh orang lain dari temennya dia. Dia anak Gunadarma, 2 orang cewek. Sama ada gue ajak temen rumah gue juga dari mahasiswa Trisakti tuh. Oke. Nah di situ akhirnya totalnya tuh gue bersebelas dari fakultas gue. Ada gue, abang gue, 3 cewek sama 1 temen gue Ambon. Oke. Nah dari yang luar Gunadarma 2 sama Trisakti 1. Totalnya gue bersebelas. Sama 1 lagi ada temen gue tuh si Ambon itu namanya Jul. Totalnya bersebelas. Akhirnya buat rencana tetap jalan di tanggal 23 Februari. Oke, 2021, 2020. 2020 Oh, 2020. sebelum covid. Nah di tanggal 23 gue mutusin buat jalan tanggal 23 sampai sono, tanggal 24 baru naik. Oke. Sampai sono tuh gue nginep dulu di rumah temen gue, di rumah saudaranya di Solo. Habis dari rumah saudara gue di Solo ngaso, baru ke base camp. Iya. Base camp Simaksi naik tuh. Nah pas di Simaksi itu tuh gue ketemu rombongan yang baru turun. Gue lupa jumlahnya berapa orang. Omongan dia juga menurut gue jelek sih, soalnya ngedoktrin hal-hal mistis ke temen-temen gue juga, terutama yang cewek-cewek tuh. Sorry Bang Odik, gue potong. Itu start trekking awalnya jam berapa? Start trekking jam 8 jam 9 sih. Pagi. Oke. Nah setelah gue ketemu rombongan ini nih yang baru turun, itu yang ngerusak mental teman-teman gue juga sih. Terutama ada orang baru juga kan yang cewek baru naik. Menurut gue langkah dia kurang tepat lah cerita hal-hal gitu ketika ada rombongan yang baru mau naik. Iya. Kan beda-beda ya, mungkin ada orang yang diceritain hal-hal kayak gitu lebih waspada. Iya. Tapi ada orang juga yang diceritain hal-hal kayak gitu dari awal tuh mungkin mentalnya sedikit ngedrop karena Meredam. apalagi Lau kan ya, Lau yang kita kenal mistisnya terlalu kuat. Nah dari situ akhirnya gue doa segala macem tuh sebelum naik. Doa naik, temen gue yang indigo tuh sempat bilang kalau ada 1 yang mau ngikut, nenek-nenek tuh. Oke. Kan gue sebelum berangkat tuh gue bilangin ke temen gue yang indigo, gue bilang di sono jangan cerita hal-hal kayak gini ke orang ya. Cuman kalau emang lo nggak kuat ya gue ceritain ke gue tampung, gue gituin. Ya walaupun gue sendiri juga berani nggak berani sih, cuman beraniin diri aja daripada dia kasihan kan sendirian. Akhirnya naik gue tuh via Candi Ceto, Gunung Lawu via Candi Ceto, start jam 8 jam 9 gue lupa. Nah pas setelah lewatin Candi Ketek tuh di atas tuh ada kayak air gitu. Di situ tuh kayak ada kolam gitu dah, kolam, terus air ini ngalir dari candi. Oke. Airnya ngalir dari beberapa candi tuh jadi kolam.
di situ ada 2 orang lagi berenang. Iya. Nah menurut orang-orang sih kalau orang yang minum kalau nggak cuci muka di sini nggak balik lagi tuh. Gitu. Cuman, Itu mitosnya. Ya mitosnya kayak gitu sih. Itu gue tahu dari temen gue pas dia baca tweet di Twitter waktu itu. Cuman pada saat itu gue nggak tahu dan gue biasa aja. Pas gue ketemu 2 orang ini di tempat itu tuh kebetulan gue minum dan cuci muka, emang air segar banget kan, apalagi air gunung kan. Nah, setelah gue minum cuci muka, ngobrol lah sama 2 orang ini. Gue tanya, mas kesini mau naik juga gue ini. Kata dia, enggak bang, kita kesini cuma mau berenang katanya. Ngobrol. Setelah itu gue foto bareng tuh sama dia. Dia ngajakin gue foto 2 orang itu. Akhirnya gue foto bareng. Nggak lama gue jalan tuh. Nah di jalan itu gue sempet mikir, cuman cuma pikiran sesaat sih. Gue bilang ada ya orang ke laut cuma pengen berenang gitu. Tapi itu yang lu lihat dari 2 orang itu bentuknya real atau emang ada yang aneh dari 2 orang itu? Real manusia Itu biasa. benar-benar manusia gitu. Nggak tahu kalau dibilang benar-benar manusia, gue nggak tahu. Cuman semua temen gue sih ngelihat semua sih, dan gue ngobrol sama mereka. Oke. Terus Gue jalan tuh sampai gue di pos 2. Sampai di pos 2 itu, jadi nih temen gue hampir semuanya yang cewek nih halangan. Oh, kita lagi menstruasi lah. Terus Nah pas di pos 2 ini tuh temen gue ada ganti pembalut di situ. Di belakang shelter. Ada tuh di belakang shelter tuh ada pohon gede. Nah di situ temen gue ganti pembalut. Cuman masih biasa aja, emang posisinya masih siang. Masih aman tuh, nggak ada apa-apa. Sampai sebelum pas di shelter pos 3 tuh hujan. Shelter pos 3 hujan. Kan gue emang rencananya kan ngecamp dulu di pos 3, soalnya gue ngambil 3 hari 2 malam. Jadi gue ngecamp di pos 3, besoknya lanjut ke pos 5 summit baru turun. Rencananya emang kayak gitu. Nah di shelter pos 3 tuh udah lumayan sore, hujan juga kan karena hujan. Sekalian nunggu hujan reda tuh masak lah, gue masak. Nah ini udah kelamaan nih menurut gue, dan akhirnya gue mutusin buat ngebangun tenda. Lagi hujan-hujan juga, ngebangun tenda. itu kondisi hujan. Kondisi hujan gue ngebangun tenda berempat kalau nggak salah. Berempat gue ngebangun tenda sama Renal, Ambon, sama abang gue. Bangun tenda, akhirnya pas udah itu gue bangun tenda dari shelter, naikkan dikit. Gak jauh dari situ gue nyari lahan di sebelah kiri. Kebetulan tuh lahannya cocok buat gue 2 tenda. Gue bangun 2 tenda, pas udah berdiri nih, akhirnya gue suruh lah temen gue yang lain tuh buat nyamperin yang cewek. Sekalian ngambil carrier buat dipindahin ke dalam tenda. Nah di situ tuh kan gue sendiri ya pas nungguin. Gue nungguin sendirian. Itu tuh lama banget. Sambil gue ngerokok, sampai rokoknya habis pun mereka belum pada datang. Gue udah lumayan kedinginan juga kan karena hujan. Akhirnya gue masuk ke tenda, masih belum datang juga tuh. Gue sampai rebahan. Tapi kalau dari versi mereka tuh, mereka naik cuma 10 menit kali. Tapi sedangkan gue udah lumayan lama tuh nunggunya, nggak tahu lah berapa menit. Dari situ tenda bangun segala macem, gue masak. Nah pas menjelang maghrib ini tuh temen gue yang lagi menstruasi ini, yang anak Gunadarma cewek itu, si Dinda namanya. Dia ini tuh kencing tuh. Kencing, gue nggak tahu posisi kencingnya di mana. Tuh menjelang banget maghrib. Setelah itu dia teriak kayak wah gitu. Terus akhirnya ya temen gue semua bereaksi lah kenapa gitu. Nah dari situ malam pertama tuh emang situasinya udah lumayan gak enak sih. Akhirnya temen gue tuh pada nggak bisa tidur lah, sedangkan yang lain udah sepi banget. Nah di jam 10 jam 11 mungkin rombongan gue tuh masih terlalu rame lah daripada yang lain, kayak masih bercanda-canda ketawa-tawa, sedangkan yang lain udah hening banget tuh.
Akhirnya gue bilangin tidur jangan terlalu berisik gitu, kasihan yang lain gitu ya. Tapi respon mereka ini lumayan buat gue kaget kan, kayak gimana cara bisa tidur sedangkan di sini bisik banget. Padahal di situ tuh cuma rombongan gue doang yang bisik, kayak maksudnya ngobrol doang gitu. Yang lain tuh kayak hening banget. Gue tuh ngerasain emang hening. Terus Akhirnya dia pada nggak bisa tidur. Nah si Dinda ini mutusin pindah ke tenda cowok karena dia nggak berani. Oke. Gue bilangin ke semua temen gue tuh, tidur aja biar dia bosen, mungkin ntar tidur juga gue gitu kan. Nah nggak lama tuh dia pada ngelintang gini, gue di bawah kaki mereka tuh. Gue merem ketiduran juga sekitar 10 menit. Dibangunin sama Dinda tuh pas banget di atasnya tuh ada lampu badai tenda tuh, lampu tenda itu pas banget tuh dia di situ. Bangunin gue, kaget lah gue. Kaget gue bilang, gue tanya kan kenapa Din, gue gituin kan. Akhirnya dia ngomong kayak gini, emang besok kita pulang ya katanya. Gue bilang kalau situasinya emang udah nggak bagus, mendingan kita pulang gitu ya. Tergantung situasi lah. Sedangkan tuh di malam itu emang udah kondisinya tuh udah mencekam banget. Maksudnya anak-anak gue udah lumayan diteror tuh. Nah, terus si Dinda ini bilang sama gue, Dinda nggak mau pulang gitu. Dinda mau di sini. Terus dia ngajakin gue summit tuh jam 3, ngajakin gue ke puncak, ngajakin jalan. Gue bilang kayak gini waktu itu, emang Dinda nggak kangen mama gitu. Mama nungguin lah di rumah gitu kan. Nah setelah gue ngomong kayak gitu tuh dia diem tuh. Pokoknya dia tuh sebelumnya tuh ngomongnya apa ya, kayak ngelantur banget, ngaco banget ngomongnya tuh, kayak sesukanya lah ngomongnya dia tuh. Nah pas gue ingetin orang tua baru dia diem. Gue situ sebenarnya nangis pas dia udah kayak gitu, kayak temen gue udah ngomongnya udah bahasanya udah gak enak banget gitu. Tapi posisinya di situ lu udah tahu kalau itu udah bukan dia lagi, apa emang belum ada yang tahu gitu rombongan? Gue nggak tahu sih kalau misalnya. Jadi tuh temen gue udah pada tidur semua. Oh jadi sisa lu berdua doang? Sisa gue berdua. Jadi gue ngobrol emang kebetulan di dalam tenda dan dia di belakang gue. Gue ngebelakangin dia gitu. Karena gue emang nggak mau ngeliat matanya, kayak gue sedih aja ngeliat temen gue kayak ngelantur kayak gitu bahasanya. Gue sempet nangis. Terus? Pikiran lah kayak, asal temen gue kayak gini sih, takutnya kenapa-napa kan. Nah di situ setelah gue ngomong kayak gitu, setelah gue ingetin tentang orang tuanya, baru tuh obrolannya yang tadinya itu kayak udah ngelantur banget, baru sejalan nih omongannya. Jadi gue ngomongin tentang kampus segala macem sampai Dinda bisa tidur tuh sekitar jam 4 tuh gue temenin. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi gue ngobrol sama dia tuh lama banget. Nah dari situ yang tadinya tuh malam situasinya mencekam, pas matahari muncul nih temenku pada semangat lagi. Lanjut yang malam udah pada diem segala macam. Lihat matahari pada semangat lagi. Akhirnya ya gue mutusin buat naik tuh. Naik gue bikin sarapan segala macam, packing tenda. Naik lagi dari pos 3. Itu tuh gue lama banget dari pos 3 sampai atas. Itu kira-kira berapa jam? Gue dari pos 3 sekitar jam 9-an gue jalan tuh. Setelah sarapan semua packing sekitar jam 9-an gue jalan. Sampai di Sabana Lawu tuh jam 5. Itu lumayan lama banget. Nah sebelum itu tuh gue istirahat di pos 4 aja. Dari pos 3 ke pos 4 aja gue ngabisin waktu sekitar 3 jam. Sampai jam 12-an tuh kalau nggak salah. Jam 12 zuhur lah. Zuhur di situ tuh di pos 4 kayak ada apa ya, kayak dibilang tuh shelter. Depannya tuh kayak ada sesajen gitu lah. Ada sesajen kayak gitu. Gue ngehargain itu. Gue ngehargain kearifan lokal. Akhirnya gue naruh satu makanan di situ juga. Yang gunanya gue cuma ngehargain doang gitu. Nggak ada maksud apa-apaan kan. Temen gue pada masak di situ di pos 4. Pos 4 banget, pos 4. Tapi temen gue yang indigo ini ngajakin gue naik lagi. Sedikit.
karena dia nggak mau banget di situ. Oke. Dan dari yang gue tanya katanya sih dia ngelihat ada orang gosong gitu. Kebetulan tuh sebelum itu kan ada tragedi Lau kebakaran kan. Anjir anjing Ya gua. mungkin Deh. mungkin yang dia lihat tahu gua. itu kali ada sekitar 3 orang yang dia lihat. Hmm. Ada 3 orang gosong, katanya akhirnya ya udah gue temenin dia naikkan ke atas lagi. Hmm. Nah temen gue udah pada makan segala macam gitu tuh. Akhirnya gue mutusin naik lagi dari pos 4. Niatnya tuh pengen ke pos 5 buat ngecamp di pos 5 niatnya. Tapi ternyata tuh pas gue pengen naik, kalau lu pernah ke Lau tuh sebelum Sabana tuh kayak lorong, jadi pohon tuh nutup semua gitu, jadi kayak lu masuk lorong gitu. Lorong pohon-pohon tuh landai, lumayan landai, cuman posisi udah hujan. Pakai jas hujan semua. Nah temen gue ada satu jas hujannya yang hilang. Akhirnya gue putusin jas hujan gue kasih ke dia. Gue nggak pakai jas hujan tuh, hujan-hujanan, nggak pakai jas hujan segala macem. Itu tuh kondisi temen gue udah pada ngedrop tuh. Oke. Karena faktor mungkin capek sama Kehujanan hujan dingin. Nah dari situ temen gue ada yang udah lemes banget. Nah gue nih ngedempet terus nih sama yang indigo. Karena emang sebelum naik dia nitip ke gue, jangan jauh-jauh dari gue katanya. Ya gue bilang kalau gue ada, kalau nggak ada di depan lu ya gue ada di belakang lu gitu. Lu backup dia gitu. Yang backup dia. Nah itu tuh rombongan gue lumayan kepisah jadi 2. Oh. Jadi yang satu udah sampai di ada tuh Sabana Lau, ada pohon tumbang dikit ngelewatin, ada pohon tuh sebelah kiri. Itu tuh ada tempat buat bangun tenda. Gue bangun di situ juga karena darurat kan. Oke. Di situ gue ketemu orang Depok ngebangun bivak. Oh iya. Akhirnya gue titipin teman-teman gue yang cewek ke dia sebentar. Gue niatnya pengen turun lagi ke bawah buat ngejemput temen gue yang lain. Nah ternyata pas gue baru jalan sebentar udah pada kelihatan tuh temen gue. Gue juga bangun bivak juga di situ sebentar. Niatnya cuma sampai hujan reda doang tuh gue. Itu udah lumayan sore, sekitar jam 4:30 lah. Nah di situ tuh pas tuh udah dingin buat posisi, emang gue ngerasa dingin banget soalnya gue nggak pakai jas hujan kan waktu itu. Dingin banget tuh emang. Gue buka kompor lah buat ngangetin badan di dalam bivak tuh. Pakai plastik. Gue nyalain kompor. Gue ngangetin badan sambil ngerokok segala macem. Nah yang temen gue yang gue titipin di bivak orang Depok ini tuh, orang Depoknya manggil temen gue gitu. Dia ngasih kabar kalau temen gue nih hipo. Terus Dia bilang, bang nih temen lo nih hipo lah gitu, kayak dinginan keras kan. Akhirnya gue mutusin di situ buat bangun tenda lah, tenda darurat itu kan. Mungkin tuh depannya tuh jalur percis, depannya tuh gue bangun tenda tuh depannya benar-benar jalur. karena itu posisi darurat. Darurat posisinya. Akhirnya semua bangun tenda tuh gue bangun 2 tenda tuh kepisah. Satunya nih tenda orang Depok. Jadi gue misah gini. Nah gue nanganin, kebetulan tuh gue pernah naik Gunung Papandayan dan di situ ada teman gue yang hipo kan. Jadi gue lumayan bisa lah ngatasin aja. Itu tuh hipo udah lumayan parah, jadi pas gue cek tuh mata temen gue tuh udah putih semua. Udah kebalik. Udah kebalik, udah cuma ada cuma gitu doang kan. Udah putih semua tuh. Nangis tuh gue di situ, sampai air mata gue tuh netes ke dia. Gue bilang, ayolah kuatin gue gituin. Itu kebetulan yang gue tanganin temen gue yang indigo ini kan 2 orang. Yang hipo tuh 2 orang. Temen gue si Ambon ini nanganin temennya, Otun. Gue nanganin temen gue ini yang anak Sahid juga, yang anak kampus gue. Nah, kebetulan dia yang indigo. Itu berbarengan hiponya. Berbarengan hipo ya, bener-bener barengan. Terus hipo. Akhirnya pas bangun tenda tuh gue suruh temen gue yang cewek lain buat gantiin bajunya. Gue keluar sebentar, gue masuk, gue tanganin. Nah di situ tuh mata udah putih, udah benar putih. Pas gue sampai lumayan nangis tuh gue di situ. Gue bilang, aduh kita kayak gini banget gitu naik. Kebetulan si Winda ini juga pertama kali. Baru pertama kali naik gunung, ya langsung ke Lau. Nah setelah suhu badannya udah balik tuh dari dingin banget sampai ada angetnya. Udah lumayan gimana ya, udah lumayan bisa balik gitu. Ya.
Di situ dia nggak berani melek, nangis dia tuh. Dia bilang takut gitu, teriak takut gitu. Dia bilang lawan lah gitu, jangan lemah gitu. Dia bilang ayolah kuat begitu kan. Akhirnya nggak lama tuh dia benar-benar normal tuh. Normal sampai jam 8 malam tuh baru normal lagi situasi. Nah pas normal ini tuh si Winda ini tuh minta temenin gue kencing. Akhirnya gue temenin. Nah pas gue lagi nyenter, jadi nih dia kencing di balik tenda gue nih sebelah sini, semak-semak gitu. Gue nyenterin dia gini sambil ngeliat ke sono kan. Itu temen gue yang di tenda sono tuh, yang di sebelahnya anak Depok, teriak manggil nama gue, Kai gitu. Ini Dinda kesurupan nih katanya. Jadi itu setelah hipo ada lagi kesurupan temen gue. Kesurupan. Nah ini yang temen gue yang indigo ini gue bilang kuatin ya, soalnya gue tadi indigo kan lebih sensitif kan, lebih susah lah kalau dia yang kena. Gue bilang kuatin ya, jangan jauh-jauh dah dari gue begitu ya. Emang dia nggak mau jauh juga dari gue kan waktu itu. Nah pas si temen gue yang indigo bareng gue nih nyusulin ke tenda temen gue yang ada kesurupan itu, si Dinda. Pas gue masuk tuh temen gue ini udah mundur-mundur, udah takut lah, mundur-mundur. Nah di situ ada temen gue satu yang ngomong, si temennya Dinda ini juga, si Otun, sama-sama Naguna Dharma lah. Dia bilang, gue kalau ada yang kayak gini gampang kena juga nih kata dia. Nyamber ya. Iya, tapi dia disuruh keluar nggak mau karena dia mau nemenin temennya gitu. Ini temen gue nih kasarnya kayak gitulah. Dia tetap mau nemenin temennya. Akhirnya dia juga kesurupan. Si Dinda ini sadar dibawa ke tenda yang tadi gue buat nanganin Nuker hipo. ya? Iya nuker. Nah lanjut nih si Otun tuh, Otun kesurupannya lebih parah. Kayak sampai teriak, teriak terus ya tuh. Parah deh. Akhirnya ya gue coba dan sini juga ada kejadian lucu kan. Si temen gue ini nih, si Otun ini yang kesurupan kebetulan agamanya non muslim. Dan gue muslim kan. Dia bilang ini doa gue nyampe kayak gini. Dia gue gak tahu juga. Tapi gue coba ya lah. Gue coba kan. Gue coba tuh lumayan bisa tuh, ternyata bereaksi tetap. Sampai sebelum dia sadar tuh gue nunggu momen dia ngeliat mata gue gitu, biar maksudnya gue pengen ngomong secara batin lah ibaratnya. Tapi dia nggak pernah ngeliat mata gue. Gue posisi sama kayak gue malu gini hadap-hadapan. Dia nyariin gue. Sodik mana ya katanya. Gue bilang kenapa Tun gue gituin kan. Dia bilang maafin ya kalau ngerepotin katanya. Enggak nggak apa-apa gue gituin. Nggak lama baru tuh dia sadar. Setelah dia ngomong kayak gitu nggak lama dia sadar tuh. Sadar. Dia ngomong tuh pas dia posisi dia kesurupan tuh katanya dia ada di Bulak Peperangan, sedangkan gue masih ada di Sabana Lau yang awal banget. Sabana Lau tuh belum sampai Bulak Peperangan. Si Otun ini bilang pas dia posisi dia kesurupan tuh dia kan nggak sadar ya. Kalau dia kesurupan juga nggak ngeh dia. Pas dia kayak gitu dia ngerasa tuh tadi ada di Bulak Peperangan tuh, katanya rame banget orang di situ. Dia nggak tahu siapa-siapa di situ tuh. Sampai akhirnya dia ngeliat gue megang-megang peta. Akhirnya dia ikutin gue dan balik. Ya, mungkin itu doa gue lah. Mungkin ya alhamdulillah masih bisa balik lah ya. Soalnya itu udah bener-bener parah banget, kesurupannya tuh bener-bener parah. Sampai pengen dibawa tuh temen gue waktu itu. Cuman alhamdulillah balik. Nggak lama itu udah sadar, normal segala macam, udah mulai ketawa lagi. Gue keinget tuh kalau temen gue dari awal datang ke situ belum makan lagi, sedangkan udah pada kehujanan segala macem. Akhirnya sebelum tidur gue buatin makanan dulu tuh ke mereka. Makan udah makan nih. Tidur lah gue, tidur di jam 2 tuh, sekitar jam 2 malam dah. Gue juga kurang tahu banget, tapi sekitar jam-jam segitu ada rombongan pendaki bisik pengen bangun tenda tuh, sedangkan lapak gue tuh buat darurat, kagak ada lapak lagi. Gue juga bangun di situ emang karena darurat kan. Ada rombongan tuh kayak rame banget, kayak ngobrol gitu.
gue bangun dia negor gue nih, mas, katanya. Gue jawab kan, kenapa mas, gue gituin. Abis dari situ langsung hening banget, kayak nggak ada suara lagi. Setelah dia negor gue jawab, langsung nggak ada suara lagi tuh. Gue bilang, aduh sialan juga nih. Ini berarti kondisinya lu masih di dalam tenda? Masih di dalam tenda, Nggak keluar tenda? nggak keluar kan, posisi gue tidur. Gue dengar suara rame banget tuh. Nah suara rame ini tuh bikin gue bangun dan dia negor gue, mas gitu. Gue sautin tapi nggak ada balasan lagi, udah benar-benar hening. Yang tadinya rame tuh jadi hening banget. Langsung gitu. hening Langsung seketika. hening banget. Nah kalau dari versi temen gue yang cewek satu, temen kampus gue tuh namanya Modi, dia juga ngerasain hal yang sama gue tuh, kayak gitu juga, cuman bedanya kaki dia ketendang.